Penjala ikan menjadi penjala manusia. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bacaan Injil hari ini menampilkan Yesus sebagai pemberita kabar gembira atau karikma yang memanggil Simon Petrus untuk sebuah misi rohani. Dalam kisah ini, Yesus menunjukkan kuasanya melalui mukjizat dan rahmat panggilan yang mengubah hidup Petrus. Panggilan itu terjadi di Danau Genesaret saat Petrus mengalami kegagalan setelah semalaman menjala ikan. Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu." Lukas bab 5 ayat 4. Perintah ini adalah undangan untuk melangkah pada iman yang lebih dalam. Simon meski ragu namun taat. "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lukas bab 5 ayat 5. Malam melambangkan kegelapan dan keterbatasan manusia, sedangkan siang adalah simbol terang Allah. Perairan yang dalam menggambarkan keberanian dan kepercayaan penuh kepada Yesus. Mukjizat pun terjadi. Jala mereka penuh ikan. Simon menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan kuasa ilahi. Ia tersungkur dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Lukas bab 5 ayat 8. Namun
Yesus mengangkatnya. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Lukas bab 5 ayat 10. Petrus dipanggil untuk menjadi misionaris, menjaring manusia dengan umpan sabda Allah menuju hidup baru. Panggilan ini menginspirasi penulis bersama warga lingkungan Fransiskus Assisi untuk mewujudkan kasih kepada sesama melalui kegiatan Mari Kita Makan Bersama. Lebih dari 100 orang berasal dari berbagai latar belakang berkumpul dan berbagi makanan dalam suasana penuh kehangatan. Seperti sabda Yesus, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius bab 25 ayat 40. Kegiatan ini bukan sekedar aksi sosial, tetapi pewartaan Injil yang hidup. Cinta kasih menjadi nyata ketika kita melayani dengan hati. Seperti ajakan Paus Fransiskus, ketika memberi, peganglah tangan mereka dan tataplah mata mereka. Sebab dalam tatapan itu kita melihat wajah Kristus hadir. Mari kita terus mewartakan kabar gembira dengan cara yang bermartabat dan penuh kasih. Bukan hanya melalui kata-kata, melainkan juga melalui tindakan nyata. Doa. Tuhan yang Maha Rahim, kusadari dengan penuh bahwa setiap orang yang Engkau pilih mengemban misi darimu. Kami mohon anugerahkanlah rahmat kemurahan hati untuk bisa melayani dan berbagi kepada sesama. Dan semoga menjadi buah rohani bagi banyak orang akan kehadiran kerajaan Allah di antara mereka. Amin.